Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu rahayu. Buat teman-teman semua dan para penggemar Sobat Hantu sekalian. Sebelum saya masuk ke videonya ini, izinkan saya buat mengucapkan selamat Hari Raya Natal buat teman-teman semua yang merayakan, dan selamat Tahun Baru. Dan harapan saya mungkin untuk teman-teman semua dan termasuk diri saya sendiri adalah mungkin ada beberapa keinginan yang di tahun 2024 ini belum tercapai, ataupun sudah ada yang setengah jalan, ataupun baru memulai. Semoga di tahun 2025 nanti itu segera terwujud atau segera tercapai. Amin, 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 amin. Oke, langsung aja teman-teman semua. Sebelumnya saya tuh bahas kan beberapa apa sih yang maksudnya itu satanisme, satanik, dan beberapa kejadian yang saya alami sendiri. Namun, kali ini kita akan bahas beberapa ritual atau ada kelompok-kelompok tertentu yang tersebar di seluruh dunia yang berafiliasi atau memang dia itu ada kaitannya dengan kelompok-kelompok satanisme. Langsung aja, yang pertama adalah kelompok Black Mass. Black Mass ini dilambangkan dengan cangkir yang berwarna merah dan backgroundnya yang berwarna hitam. Black Mass adalah istilah yang umumnya dikaitkan dengan dengan upacara ritual yang dianggap sebagai parodi atau pembalikan dari misa Katolik, dan seringkali diasosiasikan dengan okultisme atau satanisme. Nah, kelompok ini atau ritual ini pertama kali muncul pada abad 20. Apa saja ritualnya? Mari kita bahas. Yang pertama adalah ritual pengorbanan manusia. Umumnya pengorbanan manusia yang dilakukan satanisme kan berbagai macam ya. Cuman khusus kelompok Black Mass ini itu dia hanya untuk anak bayi dan anak kecil. Yang kedua adalah beberapa ritual yang selalu menggunakan pelecehan dan penyiksaan seksual sebagai simbol dari menghancurkan kepolosan. Maksudnya mungkin yang masih perawan ataupun khususnya wanita yang masih perawan itu dijebol atau bagaimana lah. Ya kita nggak usah lanjut ke arah sana lah ya. Dan kelompok mereka ini itu seringkali menghina simbol-simbol dari agama lain. Terus selanjutnya mereka menggunakan hewan sebagai ritual dengan cara membunuh yang brutal. Dan hewannya itu apa aja? Pertama itu ada ayam, kambing, anjing, dan lain sebagainya. Dan mereka hewannya ini yang dibunuh itu hanya diambil darahnya untuk dipersembahkan kepada Satan. Nah, lanjut lagi. Dan setiap ritual yang mereka lakukan itu memakai simbol salib terbalik dengan adanya adegan kekerasan terhadap peserta ritual. Wah, saya sendiri nggak bisa ngebayangin ya adegan kekerasannya itu seperti apa gitu. Cuman udah pasti itu melanggar norma-norma ya. Lanjut lagi. Yang nomor 2, ada yang namanya Giotia Rituals. Giotia Rituals adalah komunitas yang tertarik kepada okultisme atau pemahaman tertentu yang tertarik pada okultisme, magic seremonial atau tradisi esoteris barat yang menganut prinsip-prinsip dari Aleister Crowley, yaitu penganut paham satanisme dan Lucifer. Nah, apa aja ritualnya? Lambangnya belum ya. Jadi lambangnya Giotia Rituals ini menyerupai manusia, cuman di belakangnya itu backgroundnya itu warna ungu ya. Nah, langsung ritualnya itu apa? Mereka seringkali menggunakan atau menggambar sigil magis sebagai pondasi mantra pada altar yang akan ditempatkan sebagai tempat persembahan. Cuman umumnya mereka menggambar atau sigil-sigil magis itu sigil-sigil satanisme ya. Terus mereka juga melakukan pemanggilan terhadap roh-roh untuk pemujaan. Nah, roh-rohnya ini apa? Sebenarnya roh ini saya lebih memikir kepada entitas tertentu. Kalau disebutkan itu ada Dewa Baal, Astaroth, Bun, Paimon, dan dewa satanis lainnya. Terus mereka juga sering kali memanggil roh Ars of Giotia. Apa sih Ars of Giotia? Roh Ars of Giotia ini adalah pangeran neraka. Itu yang mereka sebutkan. Terus untuk bahan-bahan ritual yang sering mereka pakai itu seperti anggur merah, dan darah hewan maupun manusia. Dengar darah manusia ataupun hewan yang digunakan seperti persembahan ini itu memang
ya melenceng lah ya. Lanjut lagi teman-teman. Ada yang ketiga namanya Black Sabbath. Nah, Black Sabbath ini dilambangkan dengan sebuah mata yang memang ada seperti sinar-sinarnya, terus nanti backgroundnya itu di belakang itu warnanya kuning. Memang ini bukan merajuk, menunjuk kepada yang namanya mata satu. Ya, kita tahulah ya itu ya apa artinya. Langsung aja ya. Black Sabbath ini merupakan kelompok modern yang menganut paham satanisme dan pemujaan terhadap Satan. Dan kelompok ini mulai muncul pada abad pertengahan sampai abad awal modern. Dan kelompok ini berfokus pada ekspresi simbolis, pemberontakan terhadap norma tradisional, dan perayaan individu. Nah, ritualnya apa aja? Ritualnya adalah penghinaan kepada agama Kristen, membalikan salib, membakar kitab suci, dan menghina simbol-simbol Kristen lainnya. Yang kedua adalah mereka seringkali melakukan pemujaan dan sumpah setia kepada Satan di setiap ritualnya. Mungkin sebelum memulai kali ya, atau ya pada saat selesai bisa jadi. Dan mereka juga seringkali melakukan persembahan ritual yang menggunakan hewan dan darah manusia. Terus mereka juga sering menggunakan dalam ritualnya seringkali ada pesta seksual yang dilakukan atau diadakan sebagai bentuk dari penghormatan terhadap Satan itu sendiri. Terus juga ada yang namanya tarian malam dan musik gelap untuk memanggil roh-roh Satan atau entitas-entitas tertentu, mungkin dalam kelompok-kelompok dewa-dewa yang dianut sama satanisme ya. Lanjut kita ke yang keempat, ada yang namanya Ritual of Abyss. Nah, Ritual of Abyss ini adalah ritual yang menganut kepercayaan okultisme, esoterisme, atau satanisme. Konsep dari kelompok-kelompok yang menganut Ritual of the Abyss ini digambarkan sebagai simbol kekuatan transformasi atau ketakutan serta mengusung tema eksplorasi kegelapan. Berarti memang mereka memang senang kegelapan ya, atau memuja kegelapan itu sendiri. Apa aja sih ritualnya? Nah, ritual yang mereka lakukan adalah pemanggilan Satan dengan menggunakan sigil, pentagram, lilin hitam, dan salib terbalik. Terus ada pun juga beberapa bacaan mantra pemanggilan atau pemujaan menggunakan bahasa Latin atau bahasa Enochian. Terus ada juga yang namanya meditasi of abyss. Jadi meditasi ini dilakukan sama kelompok-kelompok mereka untuk membuka portal menuju dimensi gelap dengan mengharapkan kekuatan. Mungkin kalau dalam bahasa spiritual atau di Jawa sendiri itu mungkin gerbang di dimensi lah yang menuju ya alam lain lah, yang kita tahu memang entitas-entitas yang tidak kasat mata memang berdiam di sana. Terus mereka juga seringkali menggunakan persembahan anggur dan lilin hitam yang dicampur dengan darah hewan atau manusia. Habis itu diminumkan kepada para penganutnya secara bergilir. Dengar aja udah aneh ya. Kita lanjut lagi. Ada sacrificial ritual. Nah, sacrificial ritual ini adalah kelompok satanis yang lebih mengutamakan pengorbanan sebagai simbol untuk mendekatkan diri kepada kekuatan ilahi dan entitas supranatural dalam tujuannya untuk mencapai kekuatan-kekuatan spiritual yang diinginkan gitu ya, yang didambakan lah. Pengen kuat mungkin, pengen cepet ya, begitulah. Nah, apa aja sih nama-nama ritual yang dilakukan oleh kelompok sacrificial ritual? Animal sacrifice ritual, yaitu mengorbankan hewan untuk diambil energi kehidupannya agar menambah kekuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, abyssal offering. Apa sih abyssal offering? Ini adalah menyerahkan sebagian jiwa kita kepada Satan untuk mencapai jurang spiritual atau yang disebut dengan abyss. Abyss itu kalau menurut saya pribadi itu adalah, ini ada kegelapan nih, mungkin dia tuh dasarnya yang paling kuatnya gitu kan. Terus ada yang namanya ritual yang disebut Dark Moon. Dark Moon ini yaitu melakukan pemujaan atau ritual kepada bulan gelap
untuk mendapatkan kekuatan atau tambahan energi Satan. Jadi teman-teman yang pernah nonton mungkin filmnya Witch atau penyihir pasti kita tahu lah yang namanya pemujaan terhadap pas waktu bulan purnama atau bulan merah, kan ada kan filmnya itu. Kalau teman-teman suka nonton film penyihir pasti ada yang tahu ya. Terus ada juga namanya Ritual of Desire. Ritual of Desire ini adalah mengorbankan pengorbanan energi emosional sebagai tanda dedikasi untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan seperti kekuasaan, cinta, atau uang. Tuh, memang kayaknya menawarkannya tuh enak-enak ya. Kekuasaan, cinta, atau uang, ya nafsu duniawi ya, kita lah manusiawi. Cuman kalau melakukan dengan cara seperti ini kayaknya itu udah melenceng jauh sih. Oke, lanjut lagi yang namanya Witch Flag Ritual. Nah, mereka ini adalah kelompok penyihir yang berafiliasi dengan Black Sabbath dan Satanis. Dan mereka itu kerap membantu dalam bidang ritual kegelapan. Dan mereka juga mempelajari cara memanifestasikan roh Satan untuk masuk kepada diri sendiri. Mungkin bahasa kerennya itu lebih kepada mediumisasi ya. Dan untuk ritual-ritualnya itu mereka itu melakukan beberapa ritual kegelapan yang itu dilakukan untuk membuat obat-obatan atau herbal tertentu yang terbuat dari berbagai pengorbanan, termasuk darah manusia atau daging manusia. Serem banget. Terus yang kedua itu adalah namanya ritual Sabat. Ritual Sabat ini adalah ritual pertemuan antara penyihir untuk merayakan kebebasan spiritual dari segala jenis bentuk pemujaan. Mungkin dari yang tadi Sabat, Black Sabbath, terus Geotia itu diajak ini ya berkumpul lah di situ melakukan pesta gitu kan. Dan mereka juga nih agak sedikit aneh ya. Ini mungkin kita bisa bilang ini ada benang merahnya terhadap beberapa kepercayaan yang ada di Indonesia, seperti misalkan jangan bangun rumah deh ditusuk sate, nanti rumahnya nggak bagus, atau misalkan jualannya nggak bagus, misalkan kayak yang buka ini usaha gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka ini Witches Flag Ritual ini mereka melakukan beberapa persembahan yaitu di persimpangan jalan. Kenapa mereka melakukan itu? Mereka melakukan persembahan dengan lilin hitam dan dari darah hewan atau manusia dan beberapa ramuan tertentu di persimpangan jalan itu untuk terbukanya portal Satan, atau mereka juga memiliki kepercayaan bahwasannya setiap persimpangan itu memiliki kekuatan magis di tempat-tempat tertentu. Jadi kalau di Jawa sendiri atau saya sendiri ya memang kita tahu ya namanya kayak tusuk sate atau apa, pasti rumahnya itu kelihatan kayak agak sedikit seram. Tapi padahal mungkin secara dalamnya itu, dalam isi rumahnya itu bagus, cuman by look dari luar itu mungkin agak sedikit seram. Lanjut aja kita ke nomor 7 yang namanya Inverted Pentagram Ritual. Nah, apa sih ini? Adalah tata cara, upacara, atau praktek yang melibatkan penggunaan pentagram terbalik sebagai simbol utama, yang memiliki arti pemberontakan terhadap agama tradisional, pemujaan diri, dan berfokus pada aspek duniawi serta materialistik. Dan penggunaan tersebut pertama kali ditemukan pada abad pertengahan. Berarti memang tertuju pada duniawi, kebahagiaan duniawi kompleks gitu ya. Kayak cewek aja nih materialistik. Tapi nggak semua. Oke, apa aja sih ritualnya? Mereka menggunakan altar yang sama dengan Satanisme sebagai pondasi awalnya dalam melakukan ritual. Terus mereka juga dalam ritual itu memanggil energi atau entitas tertentu secara langsung yang berhubungan langsung dengan kekuatan kegelapan ya, mungkin seperti ya pangeran neraka, penguasa neraka, ataupun jenderal-jenderal neraka lainnya gitu kan. Dan mereka ini termasuk dalam unsur ritualnya ya, termasuk dalam unsur black magic.
dengan tujuan untuk memanipulasi atau untuk mengundang kekuatan-kekuatan yang sifatnya destruktif, menghancurkan. Berarti ya mungkin seperti kayak si lidah pahit gitu ya kan, itu bisa jadi. Terus mungkin beberapa yang lainnya gitu ya, saya nggak mau nyebutin ya, mungkin teman-teman pada tahu sendiri. Terus yang ke-8 ada yang namanya Ritual of the Nine Angel. Wih, keren banget namanya, 9 malaikat gitu. Malaikat yang mana dulu nih kan gitu. Ritual Nine of the Angel ini lambangnya itu segitiga, yang di tengahnya itu ada matanya. Illuminati lah, mirip-mirip Illuminati gitu ya kan. Cuman kali ini kan satanisme gitu kan. Itu mungkin mereka bisa jadi sama, hanya beda penyebutan. Nah, Ritual of the Nine Angel ini adalah ritual yang berasal dari kelompok Order of the Nine Angel O9A. Sebuah kelompok esoteris dan okultis kontroversial yang muncul pada akhir tahun 1960-an sampai awal tahun 1970-an di Inggris. O9A sendiri merupakan bagian dari satanisme yang kerap melakukan pemujaan terhadap entitas-entitas tertentu yang menguasai kegelapan. Wow, apa aja ritualnya? Pertama, ritual meditasi. Ini dilakukan untuk mendapatkan energi primordial dari Dark Gods. Wow, udah bahas-bahas primordial ya, itu dalam tuh. Dan beberapa ritual lainnya itu dilakukan untuk membuka portal dimensi darkness, kegelapan. Berarti kalau misalkan ada portal kegelapan yang kebuka sehingga memakan korban ataupun bikin resah warga dan lainnya, berarti salah mereka nih. Terus mereka juga sering aktif melakukan persembahan, dan sering dipakai adalah persembahan-persembahan tersebut darah hewan tertentu untuk memanggil entitas dari dimensi darkness. Oh, berarti mereka langsung memanggil dengan cara mempersembahkan darah hewan tertentu atau yang diminta oleh si penguasa-penguasa kegelapan itu atau entitas yang dipanggil. Lanjut lagi, yang nomor 9. Ada Winter Solstice Celebration. Ritual Winter Solstice Celebration ini adalah sebagai bentuk dari perayaan simbolis dari kekuatan kegelapan atau yang mereka sebut adalah malam terpanjang. Winter of Solstice sendiri tidak berfokus pada pemujaan entitas, melainkan pada refleksi, simbolisme pribadi, dan selebrasi individual. Dan konsep tersebut sejalan dengan beberapa aspek Luciferianisme dan Winter of Solstice sendiri bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap siklus alam yang tidak terpisahkan dari kekuatan manusia untuk berkembang. Kedengarannya bagus. Tapi kalau memang dia memakai konsep Luciferianisme, itu salah sih menurut saya pribadi ya. Mungkin teman-teman yang lebih paham silahkan komentar ya di bawah ya. Terus ada apa aja sih ritual yang dimainkan lah sama mereka itu? Adalah ritual pemujaan terhadap entitas Lilith dan entitas gelap lainnya. Oke, sebentar. Yang saya tahu Lilith itu adalah entitas kegelapan yang memang menganut seksual bebas ya, yang ibarat kata nafsu. Nggak cuman seksual, tapi nafsu duniawinya tuh emang terangkat. Mungkin yang tadi saya sebut adalah kekuasaan, duit, wanita, dan yang kita tahu harta tahta wanita ya gitulah. Yang saya tahu Lilith itu seperti itu. Berarti memang khusus mereka ini memuja Lilith gitu kan. Terus ada juga ritual perayaan hedonistik. Adalah sebuah percayaan yang berbentuk pesta bebas sebagai bentuk dari kesenangan duniawi. Baru saya bilang. Dan setiap anggota mereka ini memakai sigil of Baphomet di kalungnya. Berarti mereka pakai ya di setiap kalung itu.
Dan beberapa tempat ritual yang mereka lakukan itu harus atau memang harus ada lah, aku bilang ada pohon evergreen yang dihias dengan simbol satanik. Dan beberapa juga pohon evergreen itu disiram dengan air tertentu sehingga menimbulkan warna kehitaman yang sangat gelap. Oke. Main chat-chat aja mereka nih ya kan. Yang terakhir teman-teman, ada namanya Ritual of the Black Flame. Nah, ritual ini termasuk ritual esoteris yang sering diasosiasikan dengan tradisi okultisme gelap atau black magic. Khususnya dalam konteks satanisme atau luciferianisme. Black Flame sendiri itu dihubungkan dengan kebangkitan kesadaran individu sebagaimana dijelaskan dalam filosofi Curse of Satan. Nah, gerejanya Aleister Crowley lagi kan. Berarti udah pastilah berafiliasi lah mereka ini, berkawan lah, dan mungkin ritual ini juga sering ya dipakai lah sama kelompok-kelompok mereka. Ada beberapa mantra. Saya nggak mau nyebut mantra nih, tapi saya dapat mantranya gitu kan. Tapi dalam artian ini adalah contoh. Dan artinya itu memang kita tuh memuja Black Flame itu sendiri sebagai simbol bahwasanya di situ tuh kegelapan akan mendatangi kita dengan penuh kekuatan sehingga kita sendiri mendapatkan kekuatan tertentu atau kekuatan yang kita inginkan. Dan ada beberapa kalimat yang seperti terlahir kembali. Berarti mungkin dalam bahasa bagusnya itu kan kita ada yang namanya kayak membersihkan diri atau apa, mungkin maksudnya ke sana, tapi ini dengan tujuan yang beda, destruktif gitu kan. Terus mereka juga sering melakukan pemanggilan di setiap ritualnya kepada entitas seperti Lucifer, Lilith, atau Baphomet. Dan meditasi yang saya tadi bilang, meditasi Black Flame, itu seringkali menggunakan hewan yang dibakar hidup-hidup sebagai persembahan. Saya nggak ngerti seberapa banyak hewannya, cuman kalau dipikir-pikir anggaplah itu sapi gitu ya. Sapi 3 atau 4 sapi di ritual. Anjir. Kayak gimana itu, ibarat kata kalau mungkin dalam Islam kan digorok dulu ya kan, dibacain doa pas ada Idul Adha kan, kita lebih menghormati juga hewan itu kan, yang memberi sumber hidupnya manusia kan gitu. Cuman kalau ini kan kalau dibakar hidup-hidup dengan gamblang gitu aja kayaknya tuh menyiksa banget gitu lah. Oke, segitu aja teman-teman untuk di video kali ini. Mungkin kalau ada kurangnya saya mohon maaf, karena memang sedikitnya informasi dan saya sudah cari nih hampir ya 4-5 hari yang dapat cuman itu. Dan teman-teman semua, kalau memang ada beberapa sesuatu yang pengen saya bahas ataupun pengen dibedah, silakan ditulis di kolom komentar. Dan kalau memang ada tambahan informasi, teman-teman bisa tulis di kolom komentar juga. Sekali lagi, terima kasih semua buat teman-teman semua yang udah nonton. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Karena subscribe itu adalah suatu dukungan sendiri buat saya dan para teman-teman dari tim Stasiun Hantu. Oke, gitu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.